Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warna-Warna 86. Di belajar bareng ini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana cara membedakan defrost timer 13 atau defrost timer 14. Penasaran? Simak terus videonya. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyediakan alat. Yang pertama ada multitester, yang kedua ada test pen, bisa obeng min ya. Fungsinya untuk apa? Nanti kita jelaskan. Yang selanjutnya ada defrost timer. Ada dua di sini. Ada yang kaki 13 atau 14, tapi kita belum tahu di sini. Nanti kita bedakan ya. Langkah pertama, kita akan mengecek defrost timer ini dalam kondisi cooling atau kondisi defrost ya. Caranya cukup mudah. Ketika tidak ada template di sini, tidak ada wiring diagram, kita cukup gunakan obeng ini, dan di belakang defrost timer itu ada putaran kecil sini. Ketika kita putar, bunyinya kecil, tik tik tik, ini dipastikan masih kondisi cooling ya. Jadi ketika kondisi cooling berarti bukan kondisi defrost ya. Dan untuk mengetahui bahwa ini kaki 13 atau 14, kita harus mengecek dengan multitester dalam keadaan defrost timer itu defrost. Kita cek dalam kondisi cooling, biasanya itu di kaki 2 dan kaki 3 atau kaki 4. Kita cek, kita di sini kalikan 10 ya, kali 10, kita cek kondisi 2 dan 3 jalan, 2 dan 4 tidak jalan, 3 dan 4 jalan. Ketika posisi jalan seperti ini, berarti kaki 3 dan 4 itu adalah proses coolingnya di defrost timer atau di kulkas tersebut. Tapi ketika kita ngecek 13 atau 14, maka timer multitester ini tidak akan bergerak. Dan ketika kita kalikan ke 1000, karena dalam pengecekan defrost timer saat defrost itu harus kondisi dikalikan minimal 1000 karena tahanannya tinggi. Kita ke 13 bergerak, ke 14 pun bergerak. Jadi di sini kita belum bisa membedakan ini 13 atau 14. Makanya untuk bisa membedakan 13 atau 14, kondisi defrost timer kita harus putar secara manual untuk memposisikan defrost timer ini ke posisi defrost ya. Perhatikan suaranya. Nah, ketika masih seperti ini masih cooling. Kita putar searah. Nah, di situ tadi terdengar suara yang berbeda, lebih keras ya. Ketika kita lebih keras, kita coba cek kondisi cooling tadi 3 dan 4. Nah, pada saat kondisi cooling tadi di awal kita cek 34 bergerak, di sini sudah tidak bergerak. Karena apa? Karena kondisi di sini defrost timernya itu sudah kondisi defrost. Ketika kita cek ke 13 atau 14, pasti bergerak. Ini ada posisi 1 dan 4 ya, 1 dan 4. Dan ketika saya pindahkan ke 13, maka jarum itu tidak akan bergerak ya. Itu adalah cara pengecekan defrost timer ya. Untuk mengembalikan ke proses cooling secara manual, kita cukup putar sekali, maka suaranya akan lebih keras. Kita cek lagi untuk 3 dan 4, pasti jalan. Ketika kita cek 13 dia jalan, dan 14 dia jalan. Intinya apa teman-teman?
kita harus mengecek defrost timer. Untuk mengetahui itu 13 atau 14, kondisi yang pertama, defrost timer itu harus kondisi defrost, bukan cooling. Yang kedua, perkalian pada multitester itu minimal 1K. Di bawah 1K, maka multi tidak akan bisa membaca, karena defrost timer ini mempunyai tahanan yang tinggi pada saat defrost. Begitupun yang satu, ini sama. Kita putar untuk mengetahui cooling atau defrost. Kita perhatikan cooling dulu ya, bunyinya kecil berarti masih cooling. Kita cek kondisi 3 dan 4 sama enggak, tak seperti yang defrost timer yang satunya ya, sama. Jadi kondisi 34, kaki 34 itu proses cooling. Nah, ketika kita ke 14 atau 13 pasti jalan semua. Nah, untuk bisa membedakan maka kita harus posisikan defrost timer ini ke kondisi defrost. Kita putar seperti biasa. Di sini sudah dapat tunjuk. Maaf, belum. Nah, petunjuknya adalah ke sebelah kiri, berlawanan arah jarum jam. Kita putar sampai bunyi suara yang keras. Nah, suaranya akan berbeda. Maka kita lakukan pengecekan di 13 atau 14. Kita cek 13 dulu. Dia akan jalan, jarum itu akan jalan ya. Tapi ketika kita pindah ke 14, maka jarum itu akan berhenti. Itu yang dapat dipraktekkan, semoga bermanfaat. Itu teman-teman hasil praktek yang saya lakukan untuk pengecekan defrost timer 13 atau 14. Intinya yang pertama adalah kita harus kondisikan defrost timer ini ke posisi defrost untuk mengetahui bahwa ini kaki 13 atau 14. Yang kedua, proses perkalian di multitester itu harus dikalikan minimal 1000. Itu adalah cara untuk mengetahui defrost timer 13 atau 14. Untuk tambahan, fungsi dari defrost timer ini adalah untuk mengatur nyalanya kompresor dan nyalanya defrost heater. Intinya untuk mengatur proses cooling atau proses defrost, proses pendinginan atau proses pencairan bunga es. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaat. Apabila ada kritik, saran, komen, atau request, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe untuk saya lebih semangat mengupload video-video pembelajaran khususnya tentang pendingin dan tata udah. Terima kasih, banyak salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.